Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, hari ini saya akan coba mereview ya presentasi dari kelompok 3, di mana judul makalah kelompok 3 yaitu kepemimpinan yang efektif. Di sini sudah ada beberapa komentar dan pertanyaan dari teman-teman semua, dan alhamdulillah dijawab dengan baik oleh kelompok 3. Sekali lagi terima kasih. Antara lain pertanyaannya adalah pemimpin efektif jika hasil diharapkan dari sebuah target tidak tercapai dengan baik. Adakah solusinya? Oke, dijawab oleh Siti Nurrahma. Menjadi seorang pemimpin bisa dikatakan seorang pemimpin yang efektif apabila target dari sebuah harapan tidak tercapai. Kita sebagai pemimpin harus introspeksi diri. Ya, ini artinya di sini ada bahasa evaluasi ya. Evaluasi itu ya sama. Evaluasi itu berarti kita mereview ulang tentang tindakan-tindakan kegiatan yang telah kita lakukan. Apabila tidak tercapai, nah di situ kita akan menilai, nah posisi atau pada bagian mana sehingga kegiatan kita tidak terlaksana dengan baik, dan itu harus dievaluasi. Terutama pemimpinnya harus mengintrospeksi diri. Ini jawaban dari saudara Siti Nurrahma ya. Dengan bijak menerima kritikan dan saran dari bawahan agar kita tahu apa menjadi penyebab tidak tercapai target yang sudah diharapkan. Mengadakan pertemuan untuk evaluasi dan kegiatan agar mengetahui apa saja menjadi kendala sehingga tidak tercapai target. Berusaha memperbaiki kesalahan yang terjadi karena pemimpin efektif merupakan pemimpin yang selalu belajar dari setiap kesalahan dan berusaha memperbaiki. Nah, ini poinnya di sini memang ada pembelajaran ya. Nah, di bukunya Dr. Wahyudi di manajemen konflik dan stres dalam organisasi itu juga dijelaskan bahwa pemimpin itu adalah belajar. Jadi jangan pernah merasa hebat sendiri sehingga tidak pernah mau belajar lagi. Jadi memang poinnya adalah dievaluasi dan mau belajar. Siapapun sebenarnya, maupun kita posisi sebagai staf maupun sebagai pemimpin, terutama adalah pemimpin, memang harus terus belajar. Dan kaitan dengan pemimpin efektif di sini adalah kita tahu bahwa gaya kepemimpinan ada macam-macam, ada gaya otoriter, ada gaya demokratis, dan yang lebih penting lagi yang lagi dikembangkan oleh saat ini yaitu gaya kepemimpinan situasional. Jadi ya tergantung situasi. Nah, pada situasi tertentu misalnya butuh keputusan yang cepat, ya tentu otoriter akan kita ambil. Tentu tidak mungkin lagi kita harus rapat berdiskusi dengan bawahan untuk menentukan keputusan. Nah, sehingga yang diambil adalah sikap-sikap otoriter. Nah, dan di lain posisi, keputusan-keputusan yang perlu persetujuan bersama perlu kita lakukan secara demokrasi. Perlu kita libatkan staf-staf kita untuk ikut mengambil keputusan agar mereka juga merasa memiliki organisasi tersebut. Nah, itu ya. Jadi kepemimpinan situasional di dalam buku Dr. Wahyudi juga disinggung, dan di dalam makalah teman-teman ini juga saya lihat sudah cukup baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nadiatul Khoria. Bagaimana sikap komunikator efektif bagi seorang pemimpin? Bagaimana sikap komunikator itu ya orangnya sebagai seorang pemimpin. Bagaimana sikap komunikator? Nah, ini normatif sekali jawabannya. Tapi kawan-kawan, bagaimana komunikasi efektif itu pernah saya sampaikan tipnya ya, dengan singkatan apa ya, kemudian smile, terus ada ini soft ten itu ya. Nah, smile, open gesture, forward lean, T-nya itu touch ya, dengan sentuhan, E-nya itu eye contact, dan N-nya itu nod, anggukan ya. Dan itu bagian dari bagaimana sikap-sikap kita berkomunikasi yang efektif sehingga lawan bicara kita menjadi senang, dan biasanya informasi yang kita sampaikan, kalau komunikasi itu kan ada sesuatu yang ingin kita sampaikan sehingga dengan mudah diterima oleh staf-staf kita. Nah, jadi dengan sikap-sikap soft ten itu tadi. Nah, ini juga boleh dengan belas kasih, kerendahan hati, pengertian, kebijaksanaan, akuntabilitas. Ini juga saya rasa tidak salah kawan-kawan ya. Tapi cara teknis kalian dapat menerapkan tips soft ten tadi, smile, senyum. Siapa sih yang nggak suka kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita selalu tersenyum. Tentu kita juga akan merespon hal yang sama. Smile, open gesture, jadi dengan bahasa tubuh kita ya tidak kaku. Selanjutnya ada F yaitu forward lean, kita selalu merunduk ketika bertemu meskipun pimpinan terhadap bawahan atau staf, ya nggak masalah gitu. Nah, itu tidak
rendah hati, artinya bukan rendah diri ya. Itu artinya rendah hati, ini sudah dijawab juga di sini. Forward lean, T-nya touch, jadi dengan sentuhan, jangan pula dengan staff atau anak buah merasa jijik, misalnya posisinya memang rendahan. Itu saya rasa kepemimpinan yang sangat tidak baik. Ya, kita tunjukkan bahwa kita punya antusias terhadap anak buah kita atau staff kita. Jadi kita berikan sentuhan-sentuhan. Selanjutnya adalah eye contact. Jadi lawan bicara kita tatap, kita jangan sampai melengos kalau bahasa sekarang ya, seperti itu. Yang terakhir adalah note. Kita berikan anggukan apabila ada penjelasan dari lawan bicara kita atau dari staf kita. Kita berikan anggukan tanda kita menerima dan mengerti apa yang mereka sampaikan. Itu ya untuk komunikasi yang efektif. Selanjutnya, di sini saya ingin buka slide-nya kawan-kawan ya. Nah, kepemimpinan efektif. Kalian pasti sudah buka juga ini, sudah baca. Definisi kepemimpinan mengalami perubahan sesuai dengan peran yang dijalankan. Kemampuan untuk memberdayakan, empowering bawahan anggota sehingga timbul inisiatif untuk berkreasi dalam bekerja dan hasil lebih bermakna bagi organisasi. Kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tujuan tertentu tentu sebagai indikator keberhasilan seorang pemimpin. Lanjutnya perbandingan kita kemukakan beberapa pendapat ya. Nah, kadang indikator itu bukan aja keberhasilan dari tujuan organisasi. Misalnya bikin kegiatannya berjalan dan selesai. Ya, itu tidak bisa juga dijadikan bahwa kepemimpinan itu efektif. Nah, kadang kegiatan itu berjalan, sering kita lihat dalam eventnya, dalam sebuah kegiatan, buat surat, ngantar surat, menyiapkan perlengkapan, apalagi sampai pengisi acaranya, itu semua dilakukan oleh ketua panitia. Dan akhirnya kegiatan selesai. Apakah seperti ini yang dinamakan kepemimpinan efektif? Tentu tidak. Jadi kepemimpinan efektif itu adalah bagaimana seorang pemimpin mampu ya mempengaruhi dan memberdayakan tentunya bawahan dan anggota. Justru menurut saya pemimpin efektif itu adalah ketika menjadi ketua panitia, dia tinggal duduk manis dan staf-stafnya tahu bagian-bagian yang sudah ditetapkan, mereka bekerja dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Nah, sehingga kegiatan berjalan dengan baik. Nah, tugas pemimpin adalah mengkoordinasi itu dan memotivasi sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Nah, itu pemimpin efektif, tidak dengan pemimpin yang mulai dari ngetik surat, ngantarkan surat, terus menyiapkan perlengkapan, angkat kursi, angkat meja, pasang baliho, pasang spanduk, sampai mengisi acaranya beliau, yaitu meskipun kegiatannya selesai, kalau ukurannya hanya kegiatan berakhir ya, itu juga tidak dikatakan efektif yang seperti itu. Itu kawan-kawan ya. Selanjutnya nih, pembelajaran adalah suatu proses sekaligus suatu nilai. Idealnya setiap karyawan harus memiliki komitmen untuk terus memperbaiki diri melalui belajar. Melalui proses belajar, organisasi secara keseluruhan sedang melakukan perbaikan semua pilar yang menentukan produk dan jasa. Di sini ditekankan adalah karyawan untuk belajar ya, tapi menurut saya pemimpin harus juga bisa belajar. Nah, di bawahnya pemimpin efektif harus belajar dari kesalahan pada masa lalu dan berusaha memperbaiki dengan cara yang bijak dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk memberi kritik, saran perbaikan. Karyawan yang selalu belajar tahu akan tugas dan kewajiban untuk menjadikan organisasi lebih kompetitif ya. Jadi belajar adalah ada dua sisi ya, karyawan juga belajar dan juga pemimpin diharapkan juga mau belajar. Gaya kepemimpinan tingkat kematangan atau maturity ya. Maturity atau kedewasaan di sini tidak diukur dari usia. Nah, saya bilang ya, kalau tua itu pasti, tapi kalau dewasa itu pilihan. Ada anak-anak yang baru usia 20-an tahun, tapi mereka sudah sangat dewasa, sudah sangat mandiri ya, sudah bisa mencari uang sendiri, tidak bergantung dengan orang tua. Nah, sehingga mereka jauh lebih dewasa dan keputusan menghadapi hidup itu mereka ambil sendiri gitu. Nah, ada juga yang sudah umur 30, 40-an tahun, bahkan 50, 60 tahun. Sikapnya tidak dewasa, sikapnya masih kekanak-kanakan, misalnya terlalu gampang emosi, menyikapi sesuatu dengan emosional, itu juga menandakan tingkat kematangan seseorang, kawan-kawan. Nah, jadi kalau bicara dewasa itu tidak diukur dari usia, tapi dari stabilitas emosionalnya di sini juga dijelaskan. Nah, kepemimpinan baik itu juga kita mengukur itu, kawan-kawan. Nah, sesuai kematangan bawahan. Nah, kalau itu usia atau stabilitas emosi, baru gaya kepemimpinan terapkan. Di sini ada gaya kepemimpinan menurut sifat ya, Straits model, pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori perilaku, behavior
behavioral model atau kepemimpinan yang teori kontingensi atau kontingensi model. Sifat ini berdasarkan sifat dari anggota organisasi. Perilaku ini adalah tugas-tugas yang akan diberikan pada staf atau dalam organisasi kita, dan kontingensi ini adalah kombinasi di antara state dan perilaku ini. Itu kawan-kawan ya. Nah, berkaitan dengan maturity tadi, berkaitan dengan kematangan ya atau kedewasaan dari staf, itu ada tingkat kematangan ya. Tingkat kematangan atau yang disebut M1 sampai M4. M1 itu yang seperti apa kawan-kawan? Ini menurut Hersey dan Blanchard ya tahun 86. Ada 4 kategori, yaitu M1, M2, M3, dan 4. M-nya itu maturity ya, kita singkat M. M pertama itu tidak mampu dan tidak mau. Pernah kan kita menghadapi karyawan atau teman-teman kita, dia tidak mampu dan juga tidak mau. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini sangat merepotkan. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, kepemimpinan seperti apa? Tentu kepemimpinan yang otoriter yang penting. Sudah tidak mau dan tidak mampu lagi. Nah, di sini penting sekali untuk pendekatan pengawasan yang sangat ketat terhadap karyawan atau staf kita yang memiliki kedewasaan M1, yaitu mereka tidak mampu dan juga tidak mau, tidak yakin sama sekali. Nah, ini perlu pembinaan yang lebih. Ini kalau nggak bisa kita binasakan saja ya. Yang saya harap kalian jangan masuk dalam kategori M1 ini. Selanjutnya adalah M2. M2 itu dia tidak mampu tetapi mau. Nah, orang yang seperti ini masih mending. Dia tidak mampu tapi mau, ada kemauan meskipun dia tidak mampu. Kalau orang-orang seperti ini dengan pendekatan, dengan pembinaan, biasanya akan cepat belajar dan cepat mampu akhirnya. Nah, pada tahap mampu seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya setidaknya kalian pada posisi M2 lah, atau kedewasaan level 2 atau kategori 2. Meskipun kalian tidak mampu, tapi kalian memiliki kemauan. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini biasanya cepat mau belajar dan pada akhirnya mereka juga akan mampu. Pada tingkat yang ketiga kawan-kawan atau kategori 3, mereka mampu tetapi tidak mau. Nah, ini banyak nih, ini dalam tanda petik malas ya. Nah, mereka mampu sebenarnya tapi mereka tidak mau gitu. Nah, ini motivasinya berbeda. Nah, contohnya pada orang ahli-ahli ya, misalnya ahli editing, ahli apalagi komputer serba bisa, mau bikin apapun bisa, tapi mereka nggak mau. Nah, ini motivasinya tentu berbeda. Kalau orang-orang seperti ini motivasinya ya bisa saja dengan imbalan yang lebih, dengan pendekatan personal yang lebih baik, dengan motivasi sehingga mereka menjadi mau. Nah, orang-orang yang seperti ini di M3. Saya harap kalian jangan sampai di posisi M3 meskipun mampu tapi tidak mau. Ini juga merepotkan kawan-kawan. Yang terakhir adalah posisi M4. Nah, ini yang luar biasa ya. Di samping mau, dia juga mampu. Nah, untuk orang-orang seperti ini ya tinggal dikawal saja, dimotivasi yang baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Nah, itulah tingkat kedewasaan atau maturity level kategori yang ditetapkan oleh Hersey dan Blanchard tahun 1986 dalam bukunya Dr. Wahyudi dengan judul Manajemen Konflik dan Stres dalam Organisasi, kawan-kawan. Nah, mungkin itu penjelasan saya atau review saya dari diskusi atau presentasi dari kelompok 3. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kelompok 3 yang sudah tampil. Selanjutnya untuk kelompok 4 minggu depan saya harapkan dapat lebih baik lagi. Ini videonya kecil ya, tapi suaranya cukup jelas. Ya lumayan lah untuk dapat kita dengar. Tapi presentasinya masih kelihatan membaca ya teman-teman ya. Nah, saya harap kalian itu kalau presentasi itu kalian dalami materinya sehingga kalian dengan ya seperti air mengalir, kalian bisa menjelaskan poin-poin di dalam presentasi kalian seperti itu, tidak tekstual. Nah, ini juga PowerPoint-nya tekstual semua ini. Nah, ya seharusnya bikin saja gaya pemimpinan dikit. Nah, tapi ya namanya presentasi ini ya sengaja kita bikin penasaran. Ya, kalau seperti ini kan sudah sangat jelas. Ini ya sama saja dengan kita membaca makalah utuhnya.
Ya mungkin saja mungkin kritikan untuk kelompok 3, tapi sekali lagi yang sudah tampil tetap saya apresiasi dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.